Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan dahulu di zaman Bani Israel ada ulama yang sangat alim. Setiap doanya pasti akan dikabulkan. Hal ini karena ulama tersebut bisa mengetahui Ismul A'zam. Ismul A'zam adalah salah satu di antara nama-nama Allah yang sangat dirahasiakan. Apabila seseorang bisa mengetahui nama rahasia Allah yang terdapat dalam Ismul A'zam, apapun doanya pasti akan langsung dikabulkan saat itu juga. Akan tetapi hanya orang-orang tertentu yang diizinkan Allah untuk mengetahuinya. Sementara ulama Bani Israel yang tadi diceritakan bisa mengetahui Ismul A'zam, akhirnya mati dalam keadaan kafir dan mengenaskan. Ulama ini bernama Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah sendiri hidup di zaman Nabi Musa, yang pada akhirnya justru malah menjadi musuh Nabi Musa. Kisah ini berawal ketika Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaumnya dari kejaran Raja Fir'aun. Atas petunjuk Allah, Nabi Musa dan kaumnya diperintah pergi ke negeri Palestina. Saat dalam perjalanan, Nabi Musa singgah di sebuah negeri yang bernama Kan'an, negeri di mana Bal'am bin Ba'urah tinggal. Melihat kedatangan Nabi Musa bersama kaumnya membuat penguasa setempat merasa terancam. Mereka mengira Nabi Musa dan kaumnya akan merebut tanah mereka dan menguasainya. Sang penguasa yang bernama Raja Balko lantas meminta bantuan Bal'am bin Ba'urah. "Wahai Bal'am, bukankah engkau seorang yang alim? Setiap doamu pasti dikabulkan. Aku minta supaya engkau berdoa agar Musa dan kaumnya binasa," kata sang raja. Mendengar permintaan rajanya itu, Bal'am pun naik pitam. "Celaka engkau wahai raja, mana mungkin aku mendoakan keburukan kepada Nabiullah," balas Bal'am bin Ba'urah. "Wahai Bal'am, Musa dan kaumnya telah memasuki negeri kita. Kami khawatir kalau mereka akan menguasai negeri kita, lalu kita akan diusirnya dari sini. Sesungguhnya kami adalah kaummu wahai Bal'am, dan engkau adalah seorang ulama yang doanya pasti terkabul. Keluarlah Bal'am, berdoalah kepada Allah agar menimpakan keburukan kepada Musa dan kaumnya," rayu sang raja. "Wahai raja, Nabi Musa adalah utusan Allah. Mana mungkin aku memusuhi dia dan pengikutnya," ujar Bal'am bin Ba'urah. Sang raja terus membujuk Bal'am dengan berbagai cara. Bahkan sang raja mengiming-imingi harta kekayaan yang berlimpah serta jabatan tinggi di istananya. Akan tetapi Bal'am dengan tegas menolaknya. Merasa usahanya sia-sia, sang raja kemudian membuat siasat. Sang raja lantas mendekati istri Bal'am dan membujuknya supaya suaminya, yaitu Bal'am, mau mendoakan untuk kebinasaan Nabi Musa dan pengikutnya. Karena diiming-imingi hadiah harta kekayaan berlimpah, istri Bal'am pun tergoda dan menyetujuinya. Sang istri lalu merayu Bal'am agar bersedia menerima tawaran rajanya itu. Akibat bujuk rayu sang istri, akhirnya Bal'am bin Ba'urah tak kuasa menolak. Dengan mengendarai keledai, Bal'am berangkat menuju tempat pemukiman Nabi Musa dan kaumnya. Sesampainya di tempat yang cukup dekat untuk bisa melihat Nabi Musa dan pengikutnya, tiba-tiba keledai yang ditungganginya malah menderum dan enggan melanjutkan perjalanan. Bal'am pun marah dibuatnya. Ia kemudian memukuli keledainya dengan keras. Awalnya keledai itu tak mau jalan. Tetapi karena terus-terusan dipukul keras, keledai itu pun berdiri. Baru berjalan beberapa langkah, keledai itu kembali berhenti. Lalu dipukulnya kembali keledai itu oleh Bal'am sampai berdiri. Namun keledai itu hanya berdiri dan tak mau berjalan. Ketika Bal'am kembali menyiksa keledainya agar mau berjalan, maka Allah mengizinkan keledai tersebut berbicara kepadanya. "Celaka engkau wahai Bal'am, kemana engkau hendak pergi? Tidakkah engkau melihat para malaikat di hadapanku menolak? Apakah engkau hendak pergi kepada Nabiullah dan kaumnya
untuk mendoakan keburukan kepada mereka. Akhirnya Bal'am kembali menghadap raja. Ia pun melaporkan perihal keledainya yang tiba-tiba tak terkendali dan bisa berbicara. Sayangnya raja tak mau tahu. Kutuk saja Musa dan kaumnya, doakan kebinasaan untuk mereka, perintah sang raja. Maka di hadapan sang raja dan kaum Kan'an, Bal'am bin Ba'urah langsung memanjatkan doa untuk kecelakaan Nabi Musa dan kaumnya. Akan tetapi Nabi Musa adalah utusan Allah. Tidak mungkin seorang nabi didoakan celaka dan langsung celaka. Nabi Musa memiliki para malaikat yang menjaganya. Sehingga niat jahat Bal'am mendoakan keburukan pada Nabi Musa, Allah tidak mengabulkan doanya. Setiap kali Bal'am berdoa, lidahnya selalu kepleset. Doa yang seharusnya dipanjatkan, "Ya Allah, hancurkan Musa dan kaumnya." Yang terucap justru sebaliknya, "Ya Allah, hancurkan kaum Kan'an." Begitu juga saat memanjatkan doa untuk keselamatan kaum Kan'an. Isi doa yang seharusnya, "Ya Allah, selamatkan kaum Kan'an." Tapi yang terucap, "Ya Allah, selamatkan Musa dan kaumnya." Mendengar hal itu, sang raja dan kaum Kan'an geram dibuatnya. "Celaka kau Bal'am, seharusnya kau berdoa untuk kecelakaan Musa. Tapi kenapa kau berdoa untuk kecelakaan kami? Dan seharusnya kau berdoa untuk keselamatan kami, tapi kau berdoa untuk keselamatan Musa dan kaumnya," kata sang raja. Bal'am pun mencoba kembali memanjatkan doa, namun yang terucap dari bibirnya masih tetap sama. Menyadari lidahnya selalu terpeleset setiap kali berdoa, Bal'am pun berkata kepada sang raja, "Wahai raja, sampai kapanpun aku tak akan bisa mendoakan kebinasaan untuk Musa dan pengikutnya." Sang raja bertanya, "Lalu bagaimana jalan keluarnya?" Kemudian Bal'am bin Ba'urah memberitahu, supaya doanya bisa dikabulkan dan lidahnya tidak kepleset, Nabi Musa dan kaumnya harus melakukan perbuatan maksiat. Kemudian Bal'am membuat siasat busuk. Siasat busuk tersebut adalah mengirim wanita-wanita cantik di tempat Nabi Musa dan kaumnya berada. Wanita-wanita itu nantinya supaya merayu kaum Nabi Musa untuk berbuat zina. Dengan adanya perbuatan maksiat di tempat tersebut, maka doa Bal'am akan dikabulkan. Mendengar hal itu, sang raja langsung menyetujuinya. Lalu dikumpulkanlah wanita-wanita paling cantik di negeri Kan'an. Kemudian mereka ditugaskan mendatangi kaum Nabi Musa. Dengan berpura-pura ingin transaksi jual beli, para wanita Kan'an ini membaur dengan kaum Nabi Musa. Di saat itulah mereka mulai melancarkan aksinya. Kaum Nabi Musa dirayu dan diajaknya berzina. Mendapat ajakan tersebut, kaum Nabi Musa menolaknya dengan tegas. Mereka beralasan perbuatan tersebut dilarang oleh Nabi Musa dan Tuhannya. Tapi ada salah satu pemimpin kabilah daripada kaum Nabi Musa tergoda akan kecantikan wanita Kan'an. Kala itu kaum Nabi Musa yang diselamatkan berjumlah 12 kabilah. Tiap-tiap kabilah ada pemimpinnya yang ditunjuk oleh Nabi Musa. Salah satu pemimpin dari kabilah inilah ada yang tergoda dengan bujuk rayu wanita Kan'an. Akhirnya pemimpin kabilah ini mendatangi Nabi Musa. "Hai Musa, apabila aku membawa wanita ini, engkau akan melarangku?" tanya pemimpin kabilah. "Iya, karena Allah melarang perbuatan zina," jawab Nabi Musa. "Sungguh apa yang kau katakan sebelumnya sudah aku duga. Engkau pasti akan melarangku. Tapi ingat, aku tak akan mendengar ucapanmu," balas pemimpin kabilah. Maka dibawalah wanita Kan'an ini ke dalam kemahnya, dan terjadilah perzinahan di antara keduanya. Setelah salah satu wanita Kan'an berhasil melaksanakan misinya, mereka kemudian pulang menghadap Bal'am dan rajanya untuk melaporkan atas keberhasilannya. Dengan adanya perbuatan zina di tengah-tengah kaum Nabi Musa, tentu saja bisa mengundang azab Allah kepada mereka. Mengetahui hal itu, Bal'am segera memanjatkan doa untuk kebinasaan kaum Nabi Musa. Karena doanya disertai Ismul A'zam, saat itu juga doanya langsung terkabul.
kaum Nabi Musa diazab Allah dengan diturunkannya penyakit taun. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah mengazab kaum Nabi Musa dengan kebingungan yang luar biasa. Mereka tidak bisa keluar dari daerah itu. Setiap mereka hendak keluar dari daerah tersebut, mereka selalu kembali ke tempat semula. Kejadian ini terus berulang-ulang hingga dalam waktu yang cukup lama. Mendapati peristiwa yang aneh ini, Nabi Musa pun merasa heran. Ada apa ini? Gerangan apa yang terjadi? Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah minta petunjuk dengan masalah yang dialaminya. Atas perintah Allah, datanglah malaikat Jibril membawakan kabar kepada Nabi Musa. Malaikat Jibril memberitahu bahwa ini adalah ulah perbuatan Bal'am bin Ba'urah. Seketika Nabi Musa terkejut. Bagaimana mungkin seorang ulama besar yang alim dan soleh serta taat beribadah mendoakan keburukan untuknya dan kaumnya? Kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah, meminta agar semua pengetahuan Bal'am tentang rahasia nama-nama Allah dicabut dari pengetahuan Bal'am bin Ba'urah. Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa. Bal'am yang tadinya menguasai nama-nama Ismul A'zam mendadak lupa dan tidak ingat sama sekali. Doanya Bal'am yang dulu selalu berhasil kini tak lagi dikabulkan. Itu semua karena ilmu Ismul A'zam yang dikuasainya dicabut dari hati dan pengetahuannya. Bal'am pun lalu berkata, "Sungguh aku rugi dunia dan akhirat, sudah membuat Musa terkena azab Allah, dan kini ilmuku dicabut oleh Allah." Namun Bal'am terus mengikuti hawa nafsunya. Ia bergabung dengan Raja Kan'an dan memilih menjadi musuh Nabi Musa. Sementara salah satu pemimpin kabilah yang lain dari 12 kabilah kaum Nabi Musa ini mengetahui kenapa mereka diazab Allah. Dia pun segera mengambil tombak, kemudian mendatangi kemah salah satu pemimpin kabilah lain yang sedang kembali melakukan perbuatan zina. Tombak tersebut lalu langsung ditusukkan tepat mengenai kedua orang yang tengah berzina itu. Tombaknya ditusukkan ke punggung wanita dan tembus ke punggung laki-lakinya. Akhirnya tombak tersebut dibawanya beserta kedua orang yang tertancap. Lalu tombak itu diarahnya ke langit. "Inilah orang-orang yang bermaksud kepadamu ya Rob, kami telah menghukum mati mereka," teriak salah satu pemimpin kabilah. Atas kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan mereka dari azabnya, mengangkat wabah penyakit taun, menghilangkan kebingungan, dan kini mereka dibebaskan dari azab Allah. Adapun Bal'am bin Ba'urah tiba-tiba menanggalkan pakaian keulamaannya, menanggalkan pakaian kesolehannya, dan kini menjadi orang yang paling buruk, hingga setan pun mengikutinya. Jadilah Bal'am menjadi orang yang paling sesat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai macam bencana kepada kaum Kan'an, serta penyakit menular yang menewaskan lebih dari 70.000 orang, dan menjadikan lidah Bal'am menjulur seperti seekor anjing. Begitulah kemurkaan Allah terhadap penguasa zalim dan ulama yang rela menjual agamanya demi harta dan kedudukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan mereka seperti seekor anjing yang setia kepada majikannya. Diberi peringatan ataupun tidak, ia akan tetap menjulurkan lidahnya. Begitulah nasib ulama yang rela menjual agamanya demi harta dan jabatan. Selain kisah Bal'am bin Ba'urah, ada juga kisah yang tak kalah menarik yang terjadi di zaman Nabi Musa. Kala itu, saat Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ia mendapatkan wahyu sebuah perintah. Perintah tersebut adalah Nabi Musa disuruh menemui sepasang suami istri yang hidup menetap di suatu kampung. Maka pergilah Nabi Musa atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sampai di kampung tujuan, Nabi Musa segera mendatangi sepasang suami istri yang dimaksud. Mendapat kunjungan dari Nabi Musa, mereka menyambutnya dengan sukacita. "Wahai Nabiullah, selamat datang, silahkan masuk. Ada gerangan apa sehingga engkau berkenan datang ke rumah kami?" tanya mereka. Nabi Musa lalu menjelaskan,
bahwa kedatangannya semata-mata karena perintah Allah. Allah memberi wahyu kepadaku bahwa usia kalian tinggal 100 tahun. Di masa 100 tahun tersebut, kalian akan mengalami dua takdir yang berbeda. 50 tahun pertama, kalian akan jadi orang kaya. 50 tahun kedua, kalian akan jadi orang miskin. Kalian dibebaskan untuk memilih, mau kaya dulu atau mau miskin dulu, tutur Nabi Musa. Setelah mendengar kabar tersebut, sepasang suami istri ini awalnya merasa bingung, mau pilih kaya dulu atau miskin dulu. Kemudian sang istri menyarankan kepada suaminya, "Wahai suamiku, lebih baik kita pilih miskin dulu, biar saat kita meninggal nanti, kita punya banyak harta warisan untuk ditinggalkan kepada anak-anak kita," ujar sang istri. Sang suami yang ternyata orang alim dan ahli ibadah menolak saran dari istrinya. "Jangan, lebih baik kita pilih kaya dulu," ucap sang suami. Sang istri yang juga wanita solehah dan sangat berbakti kepada suami tidak berani menolak. Ia bahkan mendukung pilihan suaminya. Setelah keduanya sepakat, kemudian sepasang suami istri ini memberitahu kepada Nabi Musa, "Wahai Nabiullah, kami memilih untuk kaya terlebih dahulu," kata mereka berdua. Begitu mendapat jawaban tersebut, Nabi Musa kemudian pamit pulang untuk bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa berdoa dan menyampaikan pilihan sepasang suami istri yang ia datangi rumahnya. Singkat cerita, di masa 50 tahun pertama, Nabi Musa sesekali melihat keadaan mereka berdua. Mereka hidup kaya raya dan bergelimang harta, sesuai dengan janji yang Allah berikan. Setelah melewati 50 tahun pertama, kini tibalah masa 50 tahun kedua, di mana sepasang suami istri ini akan mengalami hidup miskin dan serba kekurangan. Namun tatkala Nabi Musa melihat keadaan mereka, Nabi Musa seketika terkejut dan heran, karena yang ia lihat, sepasang suami istri ini justru bertambah kaya. Bukankah seharusnya mereka hidup dalam kemiskinan? Kenapa mereka justru semakin kaya? Gumam Nabi Musa. Nabi Musa sempat menanyakan perihal ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi oleh Allah, Nabi Musa justru disuruh menanyakan langsung kepada sepasang suami istri tersebut. "Apa yang membuat kalian tetap kaya? Bukankah seharusnya ini adalah masa 50 tahun kedua, di mana kalian ditakdirkan hidup miskin?" tanya Nabi Musa. "Di saat 50 tahun pertama, saat kami dikaruniai kekayaan, kami memperbanyak sedekah. Hampir setiap hari kami membagi-bagikan harta kami kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Kami melakukan itu karena kami yakin Allah akan membalasnya berkali-kali lipat. Dan dengan sedekah tidak akan membuat kami menjadi miskin. Itulah janji Allah kepada hambanya," kata mereka berdua menjelaskan. Mendengar penjelasan tersebut, Nabi Musa pun merasa puas karena sudah mendapatkan jawaban atas rahasia di balik peristiwa ini. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Hari itu Abu Nawas terlihat sangat ceria. Pasalnya, ia baru saja mendapat hadiah uang dari Baginda Raja. "Wahai istriku, hari ini kita makan enak. Aku akan membeli daging," kata Abu Nawas kepada istrinya. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar. Ia mendatangi tukang jagal untuk membeli sepotong daging. Setibanya di rumah, ia meminta kepada istrinya agar memasak daging yang baru saja dibelinya. "Sembari aku menunggu daging matang, lebih baik aku nongkrong di warung dulu," pikir Abu Nawas. Selepas Abu Nawas pergi, tidak lama kemudian datanglah saudara istrinya. Saudara istrinya ini sangat suka sekali makan daging. Dia pun terus memperhatikan daging yang sedang dimasak. Begitu istri Abu Nawas selesai memasaknya, mereka berdua lalu duduk dan menyantap daging itu sampai habis. Setelah saudaranya pergi, istri Abu Nawas bingung memikirkan cara supaya Abu Nawas tidak marah.
Dia pun segera menaruh sepotong timun sebagai pengganti daging. Ketika Abu Nawas datang dan meminta makanan, sang istri lalu menghidangkan kuah berisi potongan timun. Abu Nawas pun mulai menyantapnya. "Ini timun, bukan daging," seru Abu Nawas. "Ini daging, wahai suamiku," jawab istrinya berpura-pura. "Ajaib, daging menjelma menjadi timun, tapi kuahnya kok daging," gumam Abu Nawas. "Bisa jadi dagingnya palsu, makanya kalau beli daging harus hati-hati," ujar sang istri. "Benar juga katamu," timpal Abu Nawas. Di hari berikutnya Abu Nawas kembali membeli daging. Kali ini ia membeli di tempat berbeda. Setibanya di rumah, Abu Nawas berkata pada istrinya, "Kurasa daging ini tidak akan berubah menjadi timun, sebab ini daging terbaik dan aku belinya di tempat berbeda." Sang istri lalu segera memasaknya. Seperti biasa, sembari menunggu masakannya matang, Abu Nawas pergi ke warung nongkrong bersama kawan-kawannya. Di saat Abu Nawas pergi, saudara istrinya kembali datang, dan mereka berdua pun menyantap dagingnya sampai habis. Setelah saudaranya pergi, istri Abu Nawas kembali menaruh potongan timun sebagai pengganti daging. Ketika Abu Nawas pulang, sang istri menghidangkan makanannya. Dengan marahnya Abu Nawas berkata, "Ini timun, bukan daging." Sang istri membalas, "Wahai suamiku, lebih baik kau jangan membeli daging lagi, sebab aku mendengar dari para tetangga bahwa daging bisa menjelma jadi timun." Peristiwa tersebut Abu Nawas kemudian ceritakan kepada orang-orang. "Sungguh aneh, istriku memasak daging tapi setelah matang berubah jadi timun," ucap Abu Nawas. Tentu saja mereka tidak percaya dan menganggap Abu Nawas sudah gila. "Mana ada daging berubah jadi timun," kata mereka tertawa terbahak-bahak. Lalu Abu Nawas pergi menemui tukang jagal untuk memastikannya. "Apa benar daging bisa berubah jadi timun?" tanya Abu Nawas. "Itu hal yang mustahil, daging tidak mungkin berubah jadi timun," jawab tukang jagal. "Berarti selama ini aku telah dibohongi istriku," pikir Abu Nawas. Untuk mengetahui kebenarannya, Abu Nawas lantas membeli daging untuk ketiga kalinya. Seperti biasa, daging tersebut ia berikan pada istrinya untuk dimasak. Kemudian Abu Nawas pura-pura pergi. Di saat itulah saudara istrinya datang dan memakan daging yang sudah dimasak bersama sang istri. Abu Nawas langsung memergoki mereka berdua. "Jadi ternyata kamu yang memakan dagingnya," seru Abu Nawas penuh emosi. Abu Nawas kemudian menahan saudara istrinya dan memasukkannya ke dalam peti. Selanjutnya Abu Nawas pergi ke rumah mertuanya. Ia bermaksud melaporkan perbuatan istri dan saudaranya. Setelah Abu Nawas pergi keluar dari rumah, sang istri segera membuka peti dan mengeluarkan saudaranya. Lalu sebagai gantinya, dia menaruh seekor keledai kecil milik tetangganya dan menutup kembali peti tersebut seperti semula. Tidak lama kemudian, Abu Nawas datang bersama mertua dan para tetangganya. "Lihatlah perbuatan kedua anakmu," ucap Abu Nawas kepada mertuanya. Abu Nawas lalu membuka peti untuk membuktikan ucapannya. Betapa kagetnya Abu Nawas ketika peti dibuka, ternyata isinya seekor anak keledai. "Kamu memang sudah gila, Abu Nawas," kata orang-orang yang hadir. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas menjadi malu. Ia pun melirik ke arah istrinya dan berkata, "Orang yang merubah daging jadi timun ternyata bisa juga merubah anak manusia menjadi keledai." Kisah selanjutnya. Ketika Abu Nawas jalan-jalan di kota Baghdad, ia melewati sebuah toko pakaian. Sesekali Abu Nawas melirik ke arah toko pakaian tersebut. Ia pun tertarik dengan salah satu celana yang terpajang. Abu Nawas lalu memasuki toko itu. "Anda mencari apa, Tuan?"
Tanya yang punya toko. Saya tertarik dengan celana itu. Bolehkah aku mencobanya? Kata Abu Nawas sambil menunjuk celana yang digantung. Oh, silahkan tuan, jawab yang punya toko sambil mengambilkan celana tersebut. Berapa harganya? Tanya Abu Nawas kembali. Hanya 50 dirham tuan, jawab yang punya toko. Ketika Abu Nawas mencobanya, mendadak ia berubah pikiran. Ia ingin membeli baju saja. Abu Nawas lantas memilih baju yang harganya sama dengan celana tersebut. Setelah menemukan baju yang dicari, Abu Nawas lalu mengembalikan celana itu kepada yang punya toko. Ia pun langsung pergi membawa bajunya. Hei tuan, Anda belum membayar baju itu, teriak yang punya toko. Tapi aku kan sudah mengembalikan celana yang harganya sama dengan baju ini, jawab Abu Nawas. Iya, tapi kamu juga belum membayar celana tersebut, balas yang punya toko. Tentu saja aku tidak mau bayar. Untuk apa aku membayar barang yang tidak aku beli, ujar Abu Nawas. Mendengar hal itu, yang punya toko menjadi bengong. Ia bingung memikirkan perkataan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada salah satu prajurit kerajaan, sebut saja namanya Abu Jahil. Abu Jahil ini sangat tergoda oleh kecantikan sang permaisuri. Kebetulan Abu Jahil merupakan salah satu prajurit yang ditugaskan mengawal sang permaisuri. Kemanapun sang permaisuri pergi, Abu Jahil senantiasa mengawal dan mendampinginya. Karena seringnya bertemu, maka timbullah rasa cinta pada diri Abu Jahil. Ia sadar ia tak mungkin menjalin asmara dengan sang permaisuri, apalagi menjadikannya seorang istri. Bisa-bisa ia akan dihukum mati oleh Baginda Raja. Namun demikian, Abu Jahil sangat terobsesi ingin mencium tangan sang permaisuri. Dia rela melakukan apapun demi memenuhi keinginannya. Suatu hari, Abu Jahil mendatangi rumah Abu Nawas. Ia beranggapan bahwa Abu Nawaslah orang yang paling dekat dengan keluarga kerajaan. Abu Jahil lalu curhat kepada Abu Nawas mengenai hasratnya kepada sang permaisuri. Ia berharap Abu Nawas mau membantunya. Kamu sudah gila ya? Kalau ketahuan, kamu bisa dihukum mati oleh Baginda, tutur Abu Nawas. Iya, saya tahu. Dan saya juga tidak ada niatan menjalin asmara. Mana mungkin sang permaisuri mau denganku. Saya hanya ingin mencium tangannya. Hanya itu saja keinginanku. Kira-kira kamu bisa membantuku tidak? Kalau sampai berhasil, aku akan membayarmu 100 koin emas, kata Abu Jahil merayu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kemudian ia berkata, janji ya, hanya sekedar mencium tangan, tidak boleh lebih, ucap Abu Nawas mewanti-wanti. Iya, saya janji Abu Nawas, balas Abu Jahil. Baiklah, mana koin emas yang kau janjikan? Berikan padaku sekarang, pinta Abu Nawas. Nanti dong Abu Nawas, kalau rencanamu berhasil, baru aku akan membayarmu, ujar Abu Jahil. Keduanya pun sepakat. Lalu Abu Nawas membuat ramuan serbu katal untuk melancarkan aksinya. Setelah ramuan serbu katalnya sudah jadi, Abu Nawas memberikannya kepada Abu Jahil. Besok kamu taburkan serbuk ini pada tangan permaisuri. Untuk selanjutnya biar aku yang mengurus. Tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan, pesan Abu Nawas. Keesokan harinya, seperti biasa, Abu Jahil bertugas mengawal sang permaisuri. Sesuai dengan arahan Abu Nawas, ketika sang permaisuri sedang lengah, Abu Jahil segera menaburkan serbuk ke tangan sang permaisuri. Beberapa jam kemudian, tangan sang permaisuri merasakan gatal-gatal. Hampir seluruh tabib didatangkan, namun tak satu pun yang berhasil mengobatinya. Baginda Raja pun mulai cemas dan kebingungan. Tiba-tiba terlintas di benaknya teringat sosok Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas tahu solusinya.
pikir Baginda Raja. "Pengawal, panggil Abu Nawas kemari secepatnya," titah Baginda Raja kepada beberapa prajuritnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka, ada keperluan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Begini Abu Nawas, tangan istriku tiba-tiba terkena penyakit gatal-gatal. Sampai saat ini belum juga ditemukan obatnya," kata Baginda menjelaskan. "Oh begitu, izinkan hamba memeriksa tangan sang permaisuri," pinta Abu Nawas. Sang permaisuri yang sedari tadi duduk di samping Baginda segera menyodorkan tangannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian pura-pura memeriksanya. Setelah beberapa menit kemudian, Abu Nawas berkata, "Gatal yang dialami sang permaisuri memang penyakit yang terbilang aneh. Ini hanya bisa disembuhkan dengan ludahnya Abu Jahil. Sebab ludah Abu Jahil mengandung bakteri yang bisa melawan penyakit gatal pada tangan permaisuri. Dan Abu Jahil harus menciumnya dengan menjilat, supaya ludahnya bisa rata membasahi bagian yang gatal," kata Abu Nawas menjelaskan. Lalu dipanggillah prajurit yang bernama Abu Jahil. Ia disuruh mencium tangan sang permaisuri. Abu Jahil menjilatinya beberapa lama, sampai ludahnya membasahi bagian tangan permaisuri yang terkena penyakit gatal. Benar saja, tidak lama kemudian sakit gatal yang diderita sang permaisuri hilang seketika. Sang permaisuri pun merasa senang, apalagi Abu Jahil. Keinginannya selama ini akhirnya bisa terwujud. Keesokan harinya, Abu Nawas menagih 100 koin emas yang dijanjikan Abu Jahil. Namun Abu Jahil menolaknya. Ia malah tertawa meledek Abu Nawas. Abu Jahil berani berbuat demikian karena ia tahu Abu Nawas tak akan berani membocorkan masalah ini kepada siapapun. Kalau sampai Abu Nawas membocorkannya, bisa-bisa Abu Nawas juga ikut dihukum mati. Abu Nawas pun merasa jengkel dan kecewa kepada Abu Jahil. Dalam hati ia berkata, "Tunggu saja kau Abu Jahil, aku akan membuatmu kapok. Berani-beraninya kau mempermainkan aku." Abu Nawas langsung memulai aksinya dengan menyelinap ke kamar Baginda Raja. Ia lalu menaburkan serbuk gatal ke celana Baginda Raja bagian belakang. Beberapa jam kemudian, terdengarlah teriakan Baginda Raja dari dalam kamar. "Abu Jahil, cepat kemari, pantatku gatal sekali." Semua prajurit yang ada dalam istana kaget mendengar teriakan Baginda Raja, termasuk Abu Jahil sendiri. Abu Jahil tak mungkin berani membantah perintah Baginda Raja. Dengan muka pucat pasi, Abu Jahil terpaksa memasuki kamar Baginda Raja. Tentunya kalian bisa menebak dan membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahil. Sementara Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah Abu Jahil saat keluar dari kamar Baginda Raja. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.